Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat untuk kelas 11 MIPA bersama saya Pak Adam. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk suku banyak. Kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operasi suku banyak sampai dengan pembagian suku banyak, di mana untuk pembagian suku banyak itu yang cukup penting dan berhubungan juga dengan materi yang baru ini, yaitu teorema sisa. Nah, jadi sebenarnya teorema sisa itu udah kita pelajari juga sih di pembagian suku banyak, karena di situ bisa juga menghasilkan sisa ya. Jadi pembagian yang kemarin pun juga bisa untuk mendapatkan sisa. Oke, jadi seperti apa untuk pembagian suku banyak? Tentunya untuk suku banyak jika dibagi dengan pembagi berderajat n, maka nanti sisanya akan berkurang 1 ya, atau berderajat n-1. Nah, sehingga untuk pembagi yang bentuknya kuadrat, nah jadi untuk yang sekarang itu pembaginya kuadrat ya. Kalau yang sebelumnya itu pembaginya itu bentuknya linear atau berderajat 1 ya, kayak x-2, x-1 gitu ya. Tapi untuk yang sekarang kita akan mempelajari yang baru, yaitu yang kuadrat. Sehingga kalau yang bentuknya kuadrat, maka nanti hasilnya pasti bakal menjadi berderajat 1 atau linear ya sisanya ya, yaitu nanti rumus yang kita pakai adalah ini ya, yaitu Px tambah Q. Nah, namun gimana cara mendapat Px tambah Q? Nah, tentunya kita bakal menggunakan teorema sisa lah. Udah habis. Salah. Nah, kita bakal menggunakan teorema sisa. Nah, jadi untuk pembagi yang bentuknya kuadrat, nah nanti harus diubah menjadi x min A, x min B ya. Jadi kalau kuadrat biasanya bisa dijadiin kayak gini ya. Jadi khusus yang bisa diubah menjadi pemfaktoran x min A, x min B. Nah, tentunya kita sudah tahu ini ya. Apa ini? Teorema sisa, yaitu fx sama dengan px hx tambah sx ya, dimana p pembagi h itu hasil dan s itu sisa. Maka kalau pembaginya itu kuadrat, maka tinggal kita substitusikan, dan juga sisa yang tadi kita substitusikan ya. Ini yang px tambah kita tadi ya, rumus yang paling pertama saya tulis. Nah, ini menjadi seperti ini rumusnya. Nah, terus yang akan kita lakukan adalah dengan memilih nilai x ya, dimana nilai x yang kita pilih itu sebenarnya dilihatnya dari pembagi. Karena pembaginya x min A, x min B, maka kita pilihnya untuk x-nya adalah yang pertama adalah A. Kalau x-nya kita ganti A, maka fungsi dia akan menjadi ini ya, yaitu semua nilai x-nya kita ganti sama A, FA, A min A, A min B, HA. Ini juga keganti, cuman kalau ini X, saya ganti A, jadi saya nulisnya di depan ya, karena A itu kayak angka gitu ya. AP tambah Q. Nah, di sini ada A min A, di mana A min A itu 0. Ya, 0 kalau dikali segini ya hasilnya juga 0. Tuh ya, sehingga bakal mendapat AP tambah Q doang ya, jadi si FA-nya ya. Nah, terus untuk X sama dengan B pun juga sama, dimana nanti bakal ketemu B kurang B yang hasilnya 0 ya. Maka nanti hasil FB-nya itu kayak gini ya. Nah, dimana untuk FAFB itu sebenarnya itu adalah nilai fungsi, artinya kayak angka gitu. A-nya juga angka, B-nya juga angka, dan yang tersisa itu tinggal P sama Q, dimana P sama Q variabel yang harus kita cari. Gimana cara dapatnya? Ya tentunya kalau dua variabel bisa menggunakan eliminasi atau substitusi. Nah, kalau dapat P sama Q, tinggal kalian substitusikan lagi ke rumus yang pertama tadi, yaitu Px tambah Q, yang ininya udah keganti sama angka. Nah, jadi itu sisanya ya, kayak misalkan 2x tambah 5, x min 10, dan seterusnya. Nah, biar lebih jelas kita contohnya ya. Nah, di sini contoh yang pertama. Tentukan sisa dari pembagian fungsi itu dibagi x kuadrat min x min 2. Oke, tentunya kita bakal perhatikan pembaginya. Ini harus kalian perhatikan ya. Nah, pembaginya kan x kuadrat min x min 2. Kita harus ubah menjadi bentuk faktor ya. Tadi kan harus kayak gitu. Sehingga faktornya adalah min 2 itu 2 sama 1. Yang min karena tengahnya min ya ini min. Menjadi plus. Nah, yang perlu kita cari itu adalah ini ya. X min 2 sama x plus 1. Ini x mana? Nah, berarti untuk x min 2, maka nanti ini x-nya sama dengan 2 kan. Nah, sehingga nanti fungsinya jadi apa? Ya, kita bakal mencari f2-nya.
F2 nya adalah tinggal kalian hasilin F4 min 3 kali 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 min 4. Hasilnya berapa? Nih 16. 8 kali 3, 24. 4 kurang 4 nih habis. 16 kurang 4, 24 min 8. Nah, ini yang X-nya min 2. X min 2 ya. Sekarang untuk X plus 1, maka X-nya sama dengan min 1. Terus kita bakal mencari apa? F min 1. Hasilnya adalah min 1 pangkat 4 min 3 kali min 1 pangkat 3 tambah 2 kali min 1 min 4. Dihitung-hitung nih pangkat 4 ya 1. Nih min jadi plus. Min 1 kali 2 itu min 2 min 4. Sehingga hasilnya adalah 4 kurang 4 0 kurang 2 min 2. Oke, kita udah dapat F2 sama F min 1. Nah, karena kita tadi punya rumusnya nih, nanti sisanya itu adalah apa? Sx sama dengan Px tambah Q. Kenapa? Karena kuadrat tadi ya. Sehingga karena kita sebelumnya juga punya rumus apa? Sisa itu sama dengan FA atau nilai fungsi, maka nanti ini kan F2 ya. F2 ya nanti jadiin S juga. Ini F min 1. Sehingga F2, nah F2 X-nya kan 2, maka kita masukin ke Px tambah Q ya. Menjadi X-nya 2 menjadi 2 P tambah Q sama dengan min 8. Yang ini pun juga sama. Min 1 kali P ya, min P tambah Q sama dengan min 2 ya. Nah, ini kita masukinnya dari Px tambah Q ya, Px tambah Q. Nih ya, kita masukinnya ya. Nah, sekarang kita udah punya dua persamaan kayak tadi ya, tinggal substitusi atau enggak eliminasi, enaknya yang mana? Kalau saya enaknya substitusi aja ya. Kenapa? Karena saya enggak muat. Jadi min 8 min 2P. Nah, ini bakal kita substitusi ke situ. Menjadi apa? Min P plus min 8 min 2P sama dengan min 2. Sehingga ini berapa? Min 3P ya. Min 8-nya pindah jadi 8. 8 kurang 2, 6. P-nya sama dengan min 2. Sehingga di sini balikin lagi ke situ P-nya ya. I sama dengan min 8 min 2 kali min 2. P-nya min 2 ya. Sama dengan berarti 4. Min 8 ditambah 4 sama dengan min 4 ya. Oke, udah dapat P sama Q, ya udah. Jadi sisanya itu adalah tetap yang pertama, yaitu Px tambah Q, dimana P-nya itu adalah min 2 X tambah Q-nya itu adalah 4. Oke, ini jawabannya. Oke, jadi intinya adalah kalian harus punya sisa dari fungsinya dulu, nanti diubah menjadi bentuk P sama Q, habis itu dieliminasi substitusi buat dapat P sama Q. Seperti itu prosesnya ya. Oke, tapi soal untuk yang kayak gini jarang ya. Yang lebih sering adalah soal nomor 2, di mana kita tidak punya fungsinya, tapi dia bentuknya masih FF biasa, adanya ini pembagi yang linear dan sisa. Ini juga sama. Dan ini yang ditanya ya, sisa jika dibagi oleh ini. Nah, kita harus lihat pertanyaan, sisa kalau dibagi ini. Nah, berarti nanti bentuk jawabannya itu adalah ya Px tambah Q. Jadi tergantung ya pertanyaannya ya, kalian harus tahu ini sisanya dibagi sama kuadrat. Nah, ini pasti jawabannya Px tambah Q ya. Pertama kita harus tulis ya, diketahui jangan lupa. Fx. Nah, ini biar lebih jelas kayak gini ya. Kita tulis ulang. Dibagi X min 3 sisa 18. Nah, ini artinya apa? Karena kita punya sisa sama dengan nilai. Sisa sama dengan nilai atau FA gitu kan. Nah, ini kita tulis berarti F3 berarti kan. F3 sisanya 18 berarti sama dengannya 18 gitu ya. Nah, ini itu kalau kita ubah menjadi Px tambah Q, dia menjadi apa? Ya kan X-nya 3. Nah, masukin ke yang ini yang atas ya. X-nya 3
jadinya 3 kali P ya, 3P tambah Q nggak ada X nya berarti tetap Q sama dengannya ya 18. Nah itu untuk pertama. Sedangkan kalau yang kedua dibagi sama apa? X plus 5, sisanya berapa? Min 6. Maka dia menjadi F, X nya tinggal pindah jadi min 5 ya, sama dengannya min 6. Ubah menjadi peki-pekian, sekarang X nya min 5, berarti min 5 P tambah Q sama dengannya min 6. Nah ini enak dieliminasi nih karena nulisnya udah begini ya. Berarti supaya habis Q nya kan harus dikurang ya ini ya, berarti 18 min 6 24. 3 min 5 itu 8P, berarti P nya sama dengan 3. Q nya dapat dari mana? Nah Q nya tinggal substitusi ke sini atau ke atas juga boleh. Min 5 dikali 3 tambah Q sama dengan min 6 min 15 ya, tambah Q sama dengan min 6, berarti Q sama dengan 15 kurang 6 9. Jadi sisanya itu adalah Px tambah Q. Px tambah Q di mana P-nya itu adalah 3, Q-nya itu adalah 9. Nah, ini jawabannya. Jadi itu ya, intinya kalian cari bentuk FF-nya, baru diubah ke peki-pekinya, habis itu dieliminasi substitusi buat dapat P sama Q yang dimasukin ke sini ya. Jawabannya itu yang ini ya. Jangan sampai berhenti di P sama Q doang, tapi harus dimasukin lagi ke SX. Seperti itu sisanya. Nah, untuk kedua nih sama aja ya. Cuman di sini kita lihat fx katanya dibagi sama x kuadrat min 1 ya. Dibagi x kuadrat min 1. Nah, ini perhatikan yang ini ya. Karena bentuknya kuadrat pembaginya, tapi sisanya dia udah punya ya. Sisanya itu adalah x plus 4. Nah, bentuk kuadrat ini kita harus pecah menjadi x plus 1 sama x min 1. Nah, ini sisanya tuh x plus 4, nanti tergantung yang mana yang kita pakai, apakah x plus 1 sama ataukah x min 1, baru nanti masukin lagi ke sisa yang ini ya. Nah, di sini aja deh. Ya, pindahin. Nah, kita pakai yang pertanyaannya ya, yaitu x kuadrat plus 6x plus 5. Ini kalau kita faktorin menjadi x plus 5 sama x plus 1. Nah, berarti kita harus butuh x plus 5 sama x plus 1. Nah, di sini ada x plus 1 kan? Maka nanti ini kita pakai menjadi f berapa ini? Jadinya ya kalau plus 1 jadinya min 1. Nah, kalau x-nya min 1, maka sisanya tuh yang ini nih. X-nya udah keganti sama min 1 tambah 4. Sehingga sama dengannya berapa? 4 kurang 1, 3 gitu ya. Jadi tergantung yang dibutuhkan ya. Karena ini kita butuhnya x plus 1, maka kita lihat si f-nya lagi yang x plus 1 juga. Nah, ingat kalau x plus 1 itu x-nya min 1 ya. Jangan lupa ya. Maka nanti sisanya pun juga ngikut karena dia bentuknya x juga gitu ya. Itu kalau yang pembagi kuadrat. Tapi untuk pembagi satu lagi itu biasa ya kayak yang nomor 1 tadi. Fx dibagi x plus 5, sisanya berapa tuh? Min 17 ya. Nah, ini langsung aja berarti f x-nya itu min 5 sama dengannya min 17. Nah, ini tanpa harus kita kayak tadi ya. Sekarang tinggal diubah ke peki-pekiannya ya. Karena kita punya f min 1 sama dengan 3, otomatis bentuk px tambah q-nya itu adalah, ingat ya, nanti sisanya itu adalah px tambah q selalu ya, pokoknya kalau pembagi kuadrat dan ditanyain sisa. Berarti menjadi x-nya min 1, jadinya min 1p tambah q sama dengan 3. Yang satu lagi f min 5 sama dengan min 17. Berarti jadi min 5p tambah q sama dengan 17. Supaya habis ya dikurang. 3 kurang 17 itu min 14. Ini habis. Min 1 ditambah 5. 5 kurang 1, 4. Ya, iya nggak sih? P sama dengan min 14 per 4 sama dengan min 7 per 2 ya. Ini pecahan ya.
Ini kalau ada yang salah diperbaiki ya. X plus 1, X min 1, min 1 banding 3 ini benar ya. Faktornya juga udah benar, kayaknya udah benar ya. Dan kita masukin P-nya ke min 4, min P tambah Q sama dengan 3, P-nya itu min 7 per 2, tambah Q sama dengan 3, berarti Q sama dengan 3 kurang 7 per 2 ya, ini jadi plus ya, pindah jadi min. Ini jadinya 2, 2 kali 3, 6, min 7 sama dengan min 1 per 2. Oke, jadi sisanya itu adalah sisa, ingat P tambah Q, SX sama dengan P-nya itu min 7 per 2, Q-nya itu adalah, ya nggak muat, sini aja ya. Jadi sisanya itu adalah SX sama dengan P-nya itu min 7 per 2, X, Q-nya itu min 1 per 2. Oke, ini jawabannya ya. Nanti kalian tulisnya di bawah sini nulisnya. Oke, seperti prosesnya ya. Jadi intinya adalah lihat pembaginya, bentuk faktornya itu yang mana ya. Udah ada belum? Nanti sesuaikan sama FF-nya ya. Itu yang harus ditemuin. Nah, masih ada lagi ternyata ya. Nah, nomor 1. Jadi ini soal yang lebih rumit atau lebih mirip kayak soal UTBK ya. Di sini diketahui P sama Q itu cukup banyak dengan PX, QX dibagi. Nah, ini bentuknya dempet gitu, artinya dikali ya. Diketahui PX, QX ini sepaket dibagi X kuadrat min 4, sisanya 3X tambah 8. Ini mirip kayak yang tadi ya. Maka nanti tinggal ini kita pecah, X plus 2, X min 2. Nanti dia butuhnya yang mana gitu ya. Kayak yang tadi, percis. Sekarang ada lagi kah? QX dibagi X min 2. Oke. QX dibagi X min 2 sisa 2. Nah, ini udah bisa langsung kita temuin. Berarti Q, ini berapa X-nya? 2 ya. Berarti Q2 itu sama dengan sisanya 2. Ya, kayak gini ya. Sekarang PX dibagi X min 2. Nah, ini gini doang ternyata ya. Ditanyanya adalah PX dibagi X min 2. Sisanya berapa? Nah, ini artinya yang ditanya itu cuma P2 ya. P2-nya berapa? Gitu ya. P2-nya berapa? Karena PX dibagi X min 2. X min 2 itu kan linear ya. Berarti saya nanti angka gitu. Nah, karena kita punya PX, QX dibagi X kuadrat min 4, sisanya 3X plus 8, dan kita butuhnya 2, maka nanti ini tinggal kita ganti si PX, QX-nya ya. Yang ini ya. Berarti kita butuh P2, berarti P2. Nah, karena X kita ganti 2, sisanya apa? Nah, ini karena sisanya, terus ulang deh, 3X plus 8, berarti X-nya udah kita ganti sama 2 juga. Atau kalau ditulis menjadi P2, Q2, sisa itu sama dengannya 6 tambah 2, 6 tambah 8 itu 14 ya. Nah, karena kita udah punya Q2-nya sama dengan 2, masukin P2 kali 2 sama dengan 14, berarti P2 sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Dan ini jawabannya gitu ya. Ternyata easy peasy ya. Cuman ya kalian harus jeli ngelihat diketahuinya apa, ditanyanya apa ya. Itu kalau mirip kayak soal SBM PTN. Oke, satu lagi nomor 2 terakhir kayaknya. Fx bersisa min 2 jika dibagi X plus 1. Kita tulis Fx dibagi X plus 1 berarti ya. X plus 1 sisanya min 2. Berarti kalau kita tulis menjadi F min 1 sama dengan min 2. Terus ada lagi ya? Bersisa 3 bila dibagi X min 2. Oke. Nah, ini masih F juga ya berarti. F dibagi
Apa tuh? Dibagi X min 2 bersisa 3. X min 2 sisa 3. Berarti F2 sama dengan 3. Itu yang satu lagi. Nah, selanjutnya itu fungsi G ya. Gx dibagi. Nah, ini harus kalian lihat bedanya ya, mana pembagi, mana hasil ya. X plus 1 sisa 3. Berarti ini jadi G min 1 sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini juga sama, Gx. Nah, ini kalimat yang selanjutnya bersisa 2 bila dibagi X min 2. Jadi dibagi X min 2 sisa 2. Berarti G2 sama dengan 2. Nah, kita punya 4 ini ya, tapi buat apa? Kita baca lagi ya. Jika Hx itu adalah Px Gx, Fx Gx, maka sisa Hx kalau dibagi kuadrat ya. Nah, ini pembaginya kuadrat ya, berarti nanti bentuk jawabannya itu adalah Sx sama dengan Px tambah Ix ya, Fq doang ya, karena dia pembaginya kuadrat. Nah, yang harus kita cari itu adalah prosesnya nih, awalannya. Sekarang lanjutannya itu adalah kita bakal lihat pembaginya itu adalah X kuadrat min X min 2. Yang artinya harus kita pecah menjadi X, apa nih, min 2 X plus 1 ya. Nah, berarti kita harus cari ini ya, X min 2 sama X plus 1. Gimana untuk X min 2? Artinya apa? Karena Hx-nya bentuknya, Hx-nya itu adalah Fx Gx, maka nanti X min 2 kan X-nya 2, berarti jadi H2 itu sama dengan F2 kali G2. Nah, terus apa? Berarti H2 sama dengan F2 berapa? F2-nya 3, G2-nya 2 ya. Berarti sama dengan 6. Nah, tapi ini bukan hasilnya, karena kita pembaginya kuadrat, kita masukin lagi ke P-nya ya, menjadi apa nih kalau dulu diubah menjadi P? Jadi 2P tambah Q sama dengan 6. Begitupun untuk yang apa, X plus 1 ya. X plus 1 berarti X-nya min 1, jadinya H min 1 sama dengan F min 1 G min 1 sama dengan F min 1-nya min 2, G min 1-nya 3. Berarti H1 minusnya adalah min 6. Kita ubah menjadi PX. Berarti X-nya min 1 menjadi min 1P tambah Q sama dengan min 6. Nah, ini harus substitusi lagi ya, penting juga ya. Q sama dengan 6 min 2P. Substitusi ke sana. Min P tambah 6 min 2P sama dengan min 6. Ini jadi min 3P sama dengan min 12. Jadi P sama dengan min 4. Q-nya masukin lagi. Ini kelihatan kan? Q sama dengan 6 min 2 kali min 4. Sama dengan 8 tambah 6, 14 ya. Jadi Sx sisanya itu adalah Px tambah Q, di mana P-nya itu adalah min 4, Q-nya adalah 14. Oke, kelihatan kan? Oke, jadi sisanya ini. Oke, gitu ya, agak jelimet ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian susun serapi mungkin ya. Tulis dari yang F, sebelah kanannya G, habis itu di bawahnya lagi baru ini ya, pembaginya dulu. 1, 2, 3. Prosesnya ini 4, 5, hitung, 6, gitu ya. Seperti itu jawabannya. Nanti kalau ada yang salah tulis silahkan diperbaiki atau tanyain ke saya, atau kalian tulis jawaban kalian yang benarnya. Dan jika ada yang ditanyakan silahkan japri ke saya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.